Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah ada suaranya, ini selamat malam. Ya, bersyukur malam ini kita boleh ada di ruangan ini. Dan by the way, ini adalah bukan PA atau seminar, tapi persekutuan doa. Jadi khotbah pun hari ini meskipun kita membahas sesuatu yang sifatnya sangat doktrinal, itu nanti akan menjadi satu basis untuk kita berdoa bagi peperangan dan konflik yang saat ini terjadi, saudara. Nah, nanti kita akan lihat kaitannya apa begitu ya, pengangkatan dengan peperangan. Tapi sebelum itu mari kita menundukkan kepala ya, kita berdoa sekali lagi untuk pemberitaan firman. Bapa dalam surga, kami bersyukur kesempatan Tuhan masih berikan pada kami begitu limpah, begitu banyak yang mungkin kami juga tidak sadari, kesempatan di mana Tuhan memberikan firman kepada kami. Begitu banyaknya kesempatan ini kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Dan ketika firman itu tertanam di dalam hati kami, biarlah Engkau memproses hati kami yang tidak subur menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mempertumbuhkan pengenalan kami dan cinta kami kepadamu dan cinta kami kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, hari ini judulnya adalah doktrin pengangkatan mana yang alkitabiah. Nah tentu ini judul sengaja bikin orang penasaran begitu ya. Kalau ada yang alkitabiah berarti ada yang tidak alkitabiah. Tetapi yang nanti saudara perlu sama-sama memikirkan ya, ini perlu kedewasaan rohani adalah tidak berarti orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari yang nanti saya paparkan berarti adalah orang Kristen yang jahat begitu ya, atau orang Kristen yang malas. Tidak ya, tentu ada penafsiran yang lain, ada pemikiran yang lain. Tapi kita memang mau melihat bahwa ada perbedaan di antara beberapa jenis pengangkatan. Hari ini kita fokus hanya pada dua doktrin pengangkatan atau orang biasa sebut rapture, yang memang tidak dua-duanya itu bisa sejalan dengan Injil atau dengan pengakuan-pengakuan iman kita yang lain dari bagian Alkitab yang lain, saudara. Nah, saya akan fokus ke yang pertama, yaitu yang disebut sebagai rapture versi dispensasionalis. Saya ulang, saudara ya, rapture atau pengangkatan, bahasa kerennya rapture versi dispensasionalis. Itu tulisannya biasa ya, dispensasionalis. Saudara, kira-kira tahun 1800-an ya, di Amerika itu ada seorang bernama John Nelson Darby, saudara. Saya mau tanya, siapa yang pernah dengar nama ini? John Nelson Darby. Ada satu ya, Bu Linda, ada lagi? Nggak ada, saudara. Nggak pernah dengar ya? Wah, ini orang sangat terkenal dan dia sangat berhasil membentuk kekristenan khususnya di Amerika sejak tahun 1800-an dan khususnya di Indonesia. Di Indonesia itu banyak orang nggak tahu nama Darby, tapi banyak orang itu tahu pemikiran Darby yang sekarang sudah, wah dia masuk ke macam-macam gereja, saudara. Macam-macam gereja, khususnya ya. Pertama adalah gereja Injili Tionghoa. Nah, tanpa sadar ya, dia terpengaruh dengan Darby sedikit. Dan yang kedua adalah gereja Pentakosta dan Karismatik. Saya ini kecil di gereja Protestan. Lalu waktu saya SD, orang tua pindah ke gereja Pentakosta, saya pindah ke Pentakosta juga, begitu ya, anak SD ikut. Dan saya itu sangat terpengaruh dengan ini, saudara. Nah, misalnya saudara, mungkin saudara tidak tahu ya istilah Darby, nama Darby atau istilah dispensasionalis. Tapi sekarang saya tanya pertanyaan berikutnya. Apakah saudara tahu film novel berjudul Left Behind, saudara? Boleh angkat tangan, ada yang tahu Left Behind? Nah, kok cuma tambah 3 orang, saudara? Nggak tahu. Itu saudara, ada macam-macam ya, ada novelnya, filmnya banyak. Tapi itu adalah film yang gini, saudara. Misalnya tiba-tiba orang itu lagi misalnya bayar di kasir gitu ya, mama lagi bongkar-bongkar tas nyari dompet, tiba-tiba waktu dia mau bayar, kasirnya kok hilang gitu. Terus dia lihat ke bawah, pakaiannya di bawah. Terus dia mau panggil anaknya gitu kan, dia panik, dia anakku mana? Anaknya juga enggak ada gitu ya, jaketnya sisa di sebelahnya. Itu namanya rapture, saudara. Tiba-tiba orang itu cering, hilang. Nah, ini pemikiran dari Darby, saudara. Di dalam pemikiran Darby ada macam-macam ya. Salah satunya adalah Tuhan itu kelak akan mengangkat gerejanya, yaitu orang-orang percayanya, yang kita tidak tahu berapa banyak, kita tidak tahu siapa, kita bahkan tidak tahu kita iya atau tidak begitu ya. Mungkin iya, mungkin tidak juga. Tapi nanti Tuhan itu akan secara serentak, misterius dan tersembunyi, istilah teologinya, mengangkat orang-orang ini, saudara. Nah, kalau lu ketinggalan, hati-hati lu. Karena setelah ada pengangkatan yang rahasia itu, di mana orang itu akan cering hilang satu persatu, maka 7 tahun berikutnya itu adalah yang disebut sebagai masa antikristus berkuasa, saudara. Jadi kalau saudara misalnya mendengar ya berita ya, katanya sekarang pembayaran itu bisa scan
dulu waktu COVID mulai bisa scan pakai QRIS. Wah, sudah mulai ada yang panik, sudah ada yang mulai bikin artikel, tulisan di grup WA disebar. Lalu mulai lagi, ada yang sekarang cuman tinggal tap pakai smartwatch gitu ya. Orang mulai bikin lagi sudah tulisan-tulisan. Oh katanya ya Obama bikin chip. Wah, orang mulai panik sudah. Kapan nanti pembayaran mulai tidak bisa pakai uang cash, harus semua ada tandanya di dahi, di tangan. Ya itu 7 tahun itu setelah gereja sudah diangkat, lu kalau ketinggalan, mampus lu, beneran sulit hidup lu nanti di dunia hari ini. Saudara, ini adalah pemikiran dari seorang namanya John Nelson Darby yang kemudian berkembang dan sangat mempengaruhi gereja khususnya di Amerika. Dan karena Amerika punya Hollywood, bikin film booming, maka mempengaruhi banyak orang di berbagai tempat, saudara. Yaitu film tadi ya, Left Behind dari novel itu. Nah, saudara, ini adalah satu konsep tentang pengangkatan tentang akhir zaman yang hari ini, saudara, mungkin kalau Anda pergi ke gereja-gereja, tanya kepada orang, atau sekedar mungkin dia tidak tahu ya bahwa dia percaya ini, tapi dia akan cukup pernah mendengar dan terpengaruh konsep seperti ini, saudara. Bahwa kamu mesti hati-hati memperhatikan hidupmu hari ini karena bisa saja kamu ketinggalan nanti waktu Tuhan itu mengangkat orang-orang yang setia. Nah, kalau kamu nanti ketinggalan, ya amit-amit. Karena hidup itu akan sangat sulit, antikristus akan berkuasa dan kemudian kesulitan itu sangat besar. Kamu mau bertobat di 7 tahun itu, ya masih bisa bertobat. Tapi kalau kamu bisa setia di 7 tahun, karena mana tahan gitu ya. Kalau kamu mesti bayar itu, mesti sembah misalnya Prabowo dulu. Aku sembah enggak. Kalau enggak anakmu enggak bisa makan telur gitu misalnya. Kalau kamu mesti, waktu kamu mau bepergian ke kota lain karena bisnismu, kamu harus lewat jalan tolnya mesti scan tanda 666 gitu ya, macam-macam saudara. Ini adalah imajinasi yang berkembang dari pemikiran namanya Darby itu, saudara, tahun 1800-an. And by the way, saudara, ini adalah satu konsep yang sebetulnya sangat muda. Bayangkan ya, dia baru muncul tahun 1800. Berarti kira-kira gereja sudah ada selama 1800 tahun ke belakang gitu ya. Nggak ada yang kepikiran seperti Darby. Jadi Darby ini orang jenius, saudara. Dia sangat sangat kreatif memikirkan konsep teologi yang baru, saudara. Nah, ini macam-macam ya pemikiran Darby. Nah, kalau saya simpulkan, saudara, teorinya itu bertajuk atau berpusat pada 3 poin kalau saudara mau catat ya. Yang pertama adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama sudah ya, waktu Natal ya, dia lahir sebagai bayi di kandang hewan begitu ya. Kedatangan yang pertama sudah. Kedatangan Yesus yang kedua kali bagi teologi dispensasi itu tidak terjadi satu kali, saudara. Tetapi memiliki beberapa fase. Yang pertama, saudara ya, dia akan terjadi di dalam beberapa fase. Bahasa teologisnya preliminary, saudara. Dia tidak sekaligus, tapi ada fasenya. Ada fase pertama, ada fase kedua, dan macam-macam. Ada yang bilang 3 fase, ada yang bilang 4 fase, dan seterusnya, saudara. Yang kedua, orang percaya tidak akan dibiarkan mengalami masa sulit. Mereka akan diselamatkan sebelum masa itu tiba. Jadi biasanya orang-orang itu akan mengatakan, oh tapi kalau kamu setia enggak usah khawatir. Nanti waktu cering kamu ikut cering gitu ya. Ya sudah, kalau suamimu enggak setia, enggak pernah ke gereja, kamu tok, ya wis bye-bye gitu ya. Sampai di sini ya, Beb, kamu mengalami masa kesulitan, gua ke surga dulu gitu, saudara. Ini yang kedua ya. Orang percaya tidak akan dibiarkan mengalami masa sulit, tapi mereka akan diselamatkan sebelum masa itu tiba. Yang ketiga, saudara, ini adalah poin penting ketiga, tapi saya nggak akan jelaskan banyak, yaitu bagi dispensasionalis, Tuhan itu akan berurusan dengan orang percaya, yaitu gereja, Anda dan saya, beda atau terpisah dengan bagaimana dia berurusan dengan Israel, saudara. Saya ulang ya, jadi gereja itu Tuhan cara dealingnya, urusannya itu A, sedangkan nanti Israel itu Tuhan pakai cara B, saudara. Jadi kenapa ada rapture nanti kerajaan 1000 tahun macam-macam ke belakang? Ya karena Tuhan akan dealing dengan 2 macam umat dengan 2 cara. Nah, kita tidak bahas ini hari ini, saudara, karena ini akan panjang sekali, saudara. Tapi di dalam teori yang begitu populer ini, khususnya saudara di gereja-gereja Amerika, rapture itu terjadi nanti setelah tanda-tanda akhir zaman itu kelop semua, saudara. Jadi dia akan bilang, kamu ya orang Kristen ya, bacalah berita dengan hati-hati. Jangan sampai kamu melewatkan kalau ada berita perang. Kalau perangnya di Kalimantan, lupakan gitu ya. Tapi kalau perangnya di Timur Tengah, nah perhatikan. Kemudian kalau bait suci mulai ada tanda-tanda dibangun, perhatikan. Kemudian nanti siapa yang duduk di bait suci, perhatikan. Macam-macam, saudara.
Saudara pernah ya dengar kalimat seperti ini ya, sehingga ada orang mengatakan, oh kalau Israel merang lawan Iran, kemudian Amerika bom Iran, oh nanti kalau Israel berkuasa, nanti bait suci dibangun, wah berarti ini penggenapan dari akhir zaman, sebentar lagi rapture. Nah, maka bertobat sekarang, gitu ya. Saudara enak ya kalau saya takut-takutin gitu kan, misalnya saya bilang gini ya, kayaknya Bapak Ibu tidak lama lagi Tuhan akan datang, maka berikanlah persembahan untuk pembangunan GRI Citra ini. Lagi pula nanti kamu menyisakan baju. Untuk apa? Lebih baik kamu persembahkan semua. Ya kayaknya saudara ya, gereja ini langsung tabungannya pup gitu ya. Nah, tapi saudara saya bohongi nanti gitu ya. Sama, Bapak Ibu tidak usah menimbun harta di dunia. Rumah saya bocor, tolong ditempel. Misalnya begitu gak? Nah, Bapak kan juga nempel rumah. Ya tapi beda. Saudara lihat ya, di banyak tempat doktrin rapture itu berhasil menggerakkan orang. Tapi karena takut saudara, takut ketinggalan. Kalau ketinggalan amit-amit hidup itu pasti susah. Maka setialah. Kesannya bagus saudara ya. Tapi digerakkan dengan ketakutan akan hari akhir saudara. Dan kemudian kamu diajak, kamu mesti perhatikan berita-berita semua itu. Jangan sampai kamu miss. Kalau sampai kamu miss, wah berapi hidup. Nah maka saudara ya, orang-orang dispensasionalis, ini saya pelan-pelan saudara ya, orang-orang dispensasionalis itu paling seneng saudara, hitung-hitungan tahunnya Alkitab saudara, itu paling seneng. Hitung-hitungan, wah ini tahun ini cocok, ini nubuatnya begini, wah Trump serang ini kapan, wah dicocok-cocokin saudara. Terus misalnya dengar apa gitu ya, tafsiran Daniel, tafsiran Zakaria, tafsiran itu Yesaya, Yeskiel, dicocok-cocokin dengan apa yang terjadi di zaman. Jadi lihat berita apa, reaksinya adalah cocok-mencocok saudara. Nah itu salah satu ciri khas dari teologi dispensasionalis. Nah saudara lihat ya, di dalam gambar yang pertama saya siapkan satu gambar yang sederhana. Ini adalah kira-kira bagaimana orang dispensasionalis itu memahami akhir zaman. Saya cuma akan fokus di istilah 7 tahun sampai kemudian yang warna merah saudara. Jadi ada macam-macam versi ya, tapi mereka akan mengatakan gini, waktu kamu baca Alkitab, pertama itu kan Old Testament, perjanjian lama ya, saya kasih bintang Daud begitu ya. Kemudian datanglah Yesus Kristus, salib. Kemudian setelah Yesus Kristus kan sekarang namanya masa gereja. Saudara. Nah, bagi orang dispensasionalis, ini namanya 7 tahun paus. Simpan dulu ya, saudara pasti nggak ngerti 7 tahun paus itu apa. 7 tahun paus. Tapi nanti, nah itu, akan ada yang namanya rapture. Rapture-nya kapan? Macam-macam. Ada yang bilang sebelum 7 tahun, ada yang bilang di tengah 7 tahun, ada yang bilang setelah 7 tahun. Tapi rapture di situ, ya 7 years. Tribulation itu berarti penganiayaan atau penderitaan besar. Setelah itu baru namanya second coming, Yesus datang lagi. Tapi Yesus datang ini tidak langsung kemudian surga, tidak. Kerajaan 1000 tahun dulu baru nanti ada surga atau neraka, tergantung kamu domba atau kambing gitu misalnya ya. Ini adalah teologi dispensasi. Nah saudara, dari mana angka 7 tahun dan apa maksudnya 7 tahun paus? Saudara mari kita lihat Daniel pasal 9. Saudara. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Ini salah satu kunci dari teologi dispensasi saudara. Nah saya akan membuat Anda pengen percaya dispensasi ya, atau terconvince bahwa ini adalah yang benar saudara. Kita buka Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27 saudara. Kita baca bergantian ya, ini adalah bagian yang sangat penting saudara. Saya baca ayat 24. 77 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan.
Nah, saya jelaskan ya saudara ya. Di dalam bahasa Ibrani, kalau saudara baca ayat 24, 70 kali 7 masa. Berarti ada 70 kali 7 masa. Itu adalah Shabua, saudara. Yaitu group of seven. Nah ini sastra Ibrani saudara ya. Saya juga tidak terlalu mengerti. Tapi intinya orang Ibrani itu suka pakai kata 7 dan kadang-kadang dikelompokkan. Yesus misalnya bilang, ampunilah sesama manusia 7 kali 70, saudara. Ya itu artinya berterus gitu kan ya. Bukan harafiah kan, 490 kali ya Tuhan, bukan begitu. Kamu harus mengampuni terus. Jadi kalau 7 ketemu 7 itu berarti masa yang panjang, saudara. Tapi saudara, seandainya kita membacanya sebagai harafiah, maka Shabua itu dibaca sebagai tahun. Saya tanya saudara, 70 kali 7 tahun berapa tahun? 490 tahun, saudara. Nah, 490 tahun Tuhan bilang pada Daniel. Ini ya Daniel ya, 490 tahun telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, bla sampai akhir, saudara. Maka ketahuilah ayat 25. Ketahuilah dari 490 tahun itu, dari saat firman ini keluar, berarti dari detik ini, ayat 25, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang raja yang diurapi, ada 7 kali 7. Berapa tahun saudara? 49. Jadi 490, kemudian Daniel dari firman ini sampai Yerusalem dibangun kembali, kemudian berdiri lagi ada raja 49 tahun. Saudara ini tulis ya, 49 tahun penghitungan yang pertama. Kemudian saudara lanjut lagi ayat 25 tengah. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 62 kali 7 berapa saudara? 434 tahun. Saya tidak tahu Pak Didimus pakai kalkulator atau cepat gitu. Saya sudah siapin saudara, karena saya lupa terus. 49 tahun tambah 434 tahun. Berapa tahun saudara? 49 tambah 434. Jawabannya adalah 483 saudara. 483. Tadi 70 kali 7. Berarti sisa berapa tahun saudara? Sisa 7. Jadi di dalam penggenapan dari nubuat ini bagi teologi dispensasi, pertama ya, dari Daniel dapat firman ini sampai dia keluar, ya kira-kira masanya Ezra Nehemia itu 49 tahun. Benar saudara, 49 tahun. Kemudian dari 49 tahun berikutnya, berarti sudah jalan 49, sampai ada, saudara baca ya ayat 26 saudara. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, sesudah 483 tahun itu, seorang yang telah diurapi akan muncul dan disingkirkan, tapi tidak ada salahnya apa-apa. Ini siapa saudara? Kristus tuh ya. Dia diurapi, raja, disingkirkan tanpa ada salah apa-apa ya. Pasti Kristus ya. Jadi setelah 49 tahun benar Israel itu berdiri, keluar masa Ezra Nehemia, 49 tahun sejak masa Daniel. Kemudian sampai dari Ezra Nehemia sampai Yesus kira-kira benar 483 tahun, saudara. Roughly ya, tergantung dari mana ngitungnya. Berarti sisa berapa tahun? 7 tahun. Berarti sejak Yesus dibunuh di kayu salib Golgota, mestinya umur bumi sisa berapa tahun? 7 tahun. Sisa 70 kali 7, sisa 1 kali 7, 7 tahun. 69 minggu sudah lewat, selesai di Yesus Kristus disalibkan, sisa 7 tahun. Lah kok belum? Ini udah 2026 tahun sejak 7 tahun yang terakhir. Maka saudara, orang dispensasi mengatakan, karena Tuhan, waktu dia melihat Israel tidak bertobat, dia tekan tombol pause. Itu tadi saudara, 7 tahun pause. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi Israel. Tapi Israel udah ada yang percaya kepada Mesias, yang percaya lebih banyak Gentiles, orang-orang Yunani, begitu ya. Kekristenan itu kemudian lebih banyak di luar Jewish daripada Jewish, saudara. Sehingga Tuhan menghentikan waktu penghitungan yang mestinya sisa 7, dia pause, saudara. Nah, selama dia pause, tampilkan lagi gambar yang tadi, selama Tuhan itu pause 7 tahun, maka ini namanya church age. Berapa lama? I don't know. Tapi nanti ya, ketika jumlah Israel yang bertobat Tuhan mau itu sudah kumpul semua, dia akan tekan tombol play lagi. Kayak saudara nonton film ya, saudara play lagi saudara. Nah dari mana saudara kemudian kita mesti perhatikan saudara ini semua buat orang dispensasi. Ya tunggu ketika tanda-tanda di Matius 24 tergenapi.
Waktu misalnya ada bencana alam di mana-mana, ada deru peperangan di mana-mana, orang ngaku Mesias di mana-mana, sampai kemudian yang namanya kejijikan masuk ke bait Allah, itu antikristus buat dispensasi. Nah, maka kemudian kamu harus lari ke gunung-gunung. Nah, itu nanti baru di rapture. Jadi jangan sampai lu di rapture-nya di hoki, saudara, supermarket. Lu di Gunung Tretes sana berdoa gitu kan, wah di rapture, saudara. Itu dispensasionalis, saudara. Nah, saudara lihat ayat 27 ya. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini buat orang dispensasi adalah antikristus. Tadi ya, lu mesti pakai chip. Lu mesti tanam di kepala, tanam di tangan, tanam di kaki, whatever gitu, macam-macam. Dan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kamu udah bisa ibadah lagi dan seterusnya. Itu orang dispensasionalis. Saudara. Kamu mesti siaga, kamu mesti waspada, kalau tanda-tandanya tergenapi, saudara. Nah, ini meyakinkan ya, saudara ya. Memang sih 7 tahun pos itu agak, masuk sih di pos gitu ya. Tapi penghitungannya kan lumayan ya, 49 tahun beneran loh. Mereka dibangun masa Ezra Nehemia. Kemudian 483 tahun beneran gitu kira-kira Yesus lahir dan disalibkan. Dan kemudian sisa 7 tahun mestinya ya masuk akal kalau di pause. Karena kalau enggak di pause kan berarti Tuhan bohong, saudara. Itu orang dispensasionalis. Tapi kita nggak setuju. Saya masuk ke kita ya. Kita reform, saudara. Itu tidak setuju dengan doktrin ini, saudara. Bukan karena kita tidak mau berjaga-jaga, bukan karena kita tidak mau setia, bukan karena kita mengatakan tidak akan terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, itu pasti terjadi. Tetapi saudara, kita merasa bahwa doktrin ini punya banyak error, saudara. Ada satu kesalahan, saudara. Yang pertama, kamu salah memahami nubuat di Daniel 9 karena kamu baca secara harafiah. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana kita tafsir. Yang kedua, kalau kamu masuk ke tanda-tanda akhir zaman khotbah Yesus di Matius 24 dan kamu baca itu secara harafiah, kamu gak akan bisa mengerti apa yang Yesus itu mau sampaikan. Jadi cara bacanya gak bisa harafiah semua, saudara. Nanti ada satu paralel yang kita mesti mengerti, saudara. Nah, jadi saudara, kuncinya jangan debat di Daniel 9. Saya ajak saudara lihat Matius 24 ya. Kita buka Matius pasal 24. Ini adalah kunci memahami apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman, saudara. Saudara, Matius 24 kita tidak mungkin baca semua. Karena dia itu sepaket dengan Matius 25. Lebih dari 50 ayat, saudara. Panjang sekali. Tapi kalau saudara baca Matius 24, saudara, kita perlu fokus kepada ayat ketiga. Ini ya, murid-murid semua duduk. Ini disebut percakapan olive ya, karena Tuhan itu sedang duduk di bawah pohon, begitu mengajar. Dan kemudian di Bukit Zaitun itu datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Hanya murid-muridnya saja. Dan kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman. Saudara fokus ya. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman. Saudara. Saya tanya saudara, apa yang dimaksud dengan kata itu di dalam ayat 3? Saudara baca ya. Matius 24 ayat 3, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Apa yang dimaksud itu, saudara? Akhir zaman, gitu ya. Karena kalau saudara lihat bawahnya kan, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Berarti itu kan mestinya itu ya. Kesudahan zaman, kesudahan dunia. Salah, saudara. Saudara lihat ayat 3 itu datang dari mana, saudara? Ayat pertama dan kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah, dan Yesus berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Guru, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah seluruh batunya itu akan diruntuhkan dari bait Allah? Jadi itu adalah keruntuhan bait Allah. Baru kemudian murid tanya, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Jadi saudara, ayat 3 itu dua hal berbeda. Pertama adalah bila manakah bait Allah diruntuhkan. Dan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan akhir zaman. Two different things, saudara. Yang murid-murid kira terjadi bersamaan. Jadi murid-murid itu kira ya, kalau bait Allah ini diruntuhkan seperti kata guru Yesus ini, rabi kita, maka Tuhan pasti datang pada waktu itu. Lah, ibadah runtuh kok, ngapain lagi? Ibadah runtuh ya Tuhan datang, menghakimi musuh-musuhnya. Itu konsep Yahudi, saudara. Tetapi Yesus memisahkan keduanya, saudara. Nah, saudara, kita lihat yang pertama, saudara.
Murid-murid Yesus mengira kehancuran bait Allah, kedatangan Mesias satu peristiwa. Faktanya benar enggak, Saudara? Ya belum, karena kita di sini Tuhan belum datang. Kapan bait Allah hancur? Sejarah mencatat, ya bukan saya atau teologi reform mencatat. Sejarah mencatat bait suci hancur tahun 70. Sekarang enggak ada itu bait suci, Saudara. Jadi bait suci itu hancur tahun 70 dan Tuhan belum datang kedua kali sampai sekarang. Jadi betul enggak Yesus pisah? Kalau saudara baca ya ayat 4, Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sampai yang ngeri-ngeri itu, saudara ya. Waspadalah, banyak penyesat, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, kamu diserahkan untuk disiksa, kamu dibenci bangsa-bangsa, nabi palsu di mana-mana, sampai kamu lari ke gunung, saudara. Itu bicara semua peristiwa itu keruntuhan bait Allah. Faktanya saudara, memang tahun 70 semua ini ada. Gempa bumi, perang, kekacauan, Mesias palsu. Nah, saudara bilang, Pak hari ini kan juga ada gitu ya. Gempa bumi ya saya ada kemarin beberapa waktu lalu saya di apartemen, wah vertigo saya jam 1 pagi saya kira. Ternyata gempa saudara. Saya kira kok vertigo gitu ya. Ternyata gempa. Perang juga masih banyak. Kelaparan ya banyak. Siksaan ya banyak. Orang-orang dianiaya banyak. Apa yang membedakan saudara? Tapi faktanya saudara, waktu saudara lihat sejarah ya. Sejarawan Romawi sendiri mencatat tahun 6970 itu tahun paling kacau di sepanjang sejarah dunia kuno. Saudara. Kenapa? Karena Romawi itu ganti raja 4 kali saudara, tahun 69. Perang terus, raja satu, kudeta lagi, 1-2 tahun 4 kali ganti raja. Saudara. Saudara, waktu tahun 69 ya, gereja itu melihat Romawi itu perang terus dengan mana-mana, ganti pemerintahan terus, mereka tuh sangat memahami saudara. Ini Yesus nih yang Yesus katakan ini semua mereka lihat di depan mata mereka sendiri. Dan memang saudara, di ayat 15 ya, kejijikan masuk di bait Allah. Terjadi tahun 70, Titus masuk ke dalam, Jenderal Titus ya, bukan Titus Alkitab, masuk ke dalam Yerusalem dan menghancurkan semua bait Allah. Tidak ada satupun yang nempel batunya itu, benar saudara, tahun 70. Nah ini fakta sejarah saudara ya. Nah apakah Tuhan memisahkan dari dua macam hal itu? Keruntuhan bait Allah dan akhir zaman. Iya saudara, lihat ayat 36. Ini switch saudara, ayat 36. Matius 24 ayat ke-36. Yesus mengatakan apa? Setelah dia bicara semua tanda-tanda dari itu, keruntuhan bait Allah. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini switch yang kedua saudara. Tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia. Tentang yang itu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi saudara, nubuat itu kadang-kadang bisa seperti, oh ini semua eventnya itu nanti jadi satu. Padahal sebetulnya panjang. Saudara. Saya sangat teringat ilustrasi Pak Henry Yongko ya. Menurut saya ilustrasi yang terbaik. Saudara. Nubuat itu sering ditampilkan seperti foto. Saudara. Kalau saya foto, belakang saya ada rumah dan di belakang rumah ada gunung. Saudara akan lihat kalau itu foto 2 dimensi, ya nempel. Saya tanya saudara, jauh rumah apa jauh gunung? Ya jauh gunung. Rumah ya paling 2 meter di belakang saya. Gunung kalau kelihatan ya ratusan meter di belakang saya gitu kan ya. Tapi kalau foto terlihat nempel semua. Nah itu nubuat saudara. Yesus mengatakan apa? Keruntuhan bait Allah dan hari kedatangannya sepertinya itu dekat. Padahal jauh saudara. Kamu bisa yakin kalau yang pertama terjadi, kalau rumah itu ada berarti gunungnya juga ada. Kecuali editan saudara ya. Kalau keruntuhannya bait Allah itu terjadi, kedatangan kedua pasti terjadi. Tapi jaraknya bisa jauh. Saudara perhatikan saudara, ini bukan kali pertama kita pakai. Yesaya 61 ayat 2 mengatakan, ketika anak Allah itu datang, ia akan memberikan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah. Yesaya 61 ayat 2. Tahun rahmat dan hari pembalasan. Saya tanya saudara ya, waktu Yesus datang apakah dia memberikan hari pembalasan? Enggak saudara. Dia memberikan tahun rahmat, keselamatan saudara. Jadi kadang-kadang saudara, Yesaya 61 ayat 2 itu juga kayak foto tadi. Waktu dia datang, nih ya, tahun rahmat, hari pembalasan. Padahal ternyata jaraknya jauh. Saudara lihat ya, jadi Matius 24 itu separohnya itu bicara tahun 70, bukan bicara hari ini, saudara. Apalagi besok. Sudah terjadi kok, sudah tidak ada reruntuhnya bait Allah itu. Nah baru ayat 36 ya, tetapi tentang hari itu, nah ini baru bicara hari kedatangan Tuhan yang kedua, saudara. Nah Calvin mengatakan begini, saudara ya. Para murid itu mengikatkan kehancuran bait Allah dan akhir dunia. Kristus memisahkan keduanya. Bait Allah akan dihancurkan tetapi akhir dunia belum tiba. Ini kan Calvin tahun 1500-an ya. Jadi dia sudah memikirkan tentang ini juga. Saudara.
Nah, saudara lanjut lagi ya, kita tidak bahas lagi mengenai berjaga-jaga, tapi kalau saudara lihat ya, kadang-kadang hari Tuhan makanya digambarkan dekat dan jauh ya. Misalnya Tuhan bilang, berjaga-jaga ya, dia akan datang seperti pencuri, berarti cepat apa lambat saudara? Cepat dong ya, seperti pencuri kok, masuk lambat, pencuri ketok dulu tidak mungkin. Cepat, berjaga-jaga, waktunya sudah cepat, sisa sedikit. Tapi kadang-kadang Tuhan menggambarkan kedatangan dia itu panjang. Contohnya Matius 25, tentang hari parousia, kedatangan kedua, kamu seperti gadis-gadis ini ya, siapkan minyak. Tapi saudara perhatikan, mereka sampai ketiduran. Berarti lama kan saudara. Jadi itu ya tadi ya, dua nubuat itu nempel jadi satu. Nah, coba saudara lihat lagi Matius 24, sekarang kita maju saudara ya. Kita maju dengan ayat 40 dan 41. Katanya kamu tidak setuju rapture, jelaskan ayat ini. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seseorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah ini apa? Kalau bukan rapture ini apa? Saudara? Kemudian dikaitkan lagi dengan 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 15, kita tidak baca ya. Itu yang bicara tentang menyongsong di awan-awan dan lain sebagainya. Nah, saudara lihat ya, sebetulnya kunci memahami ayat 40 dan 41 tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau yang pertama kan tadi sudah ya, oke, tahun 70. Bagaimana saudara? Kuncinya itu Tuhan Yesus kasih sendiri sebetulnya. Yaitu dari ayat 37 dan seterusnya. Saudara. Tuhan itu menggambarkan nanti ya, hari tentang kedatangan yang kedua, kesudahan dari dunia ini, itu seperti air bah, seperti masa Nuh. Saudara. Di zaman Nuh, orang-orang hidup berdosa tanpa memikirkan tentang Tuhan. Hanya Nuh yang membangun bahtera. Sisanya mereka hidup dalam kebebasan. Tapi bukankah air bah itu kemudian datang tiba-tiba ketika mereka itu sedang makan, minum, kawin, bebas, ya unbothered di dalam dosa. Tiba-tiba kan air bah itu datang. Jadi kedatangan Tuhan itu seperti itu. Orang dosa ya tetap melakukan dosa, tidak peduli. Tiba-tiba kedatangan Tuhan itu terjadi. Serentak begitu ya kepada semua orang yang akan Tuhan itu adili dan hakimi. Nah bagaimana saudara dengan yang ayat 40 dan 41 tadi? Kembali ke analogi zaman Nuh. Di zaman Nuh saudara siapa yang dibawa disapu oleh air bah? Orang berdosa kan? Siapa yang kemudian itu diselamatkan, yang ditinggalkan? Nuh dan keluarganya, orang-orang yang diselamatkan. Demikian juga tentang hari yang terakhir itu. Yesus pada waktu ia datang kembali akan ada yang dibawa. Ternyata kalau kamu ingat-ingat zaman Nuh, yang dibawa oleh air bah itu justru orang fasik. Dan yang ditinggalkan untuk mewarisi bumi adalah orang benar. Meskipun kita tahu ya ada Ham yang mendapatkan keselamatan sementara di bahtera Nuh. Jadi saudara, ayat 40 dan 41 itu bicara tentang bukan rapture, tapi akan ada yang selamat dan tidak selamat ketika ia datang kembali sebagai raja saudara, ke dalam dunia. Karena dia datang dengan pedang ya, dia datang sebagai hakim di dalam kemuliaan. Demikian juga dengan 1 Tesalonika saudara ya, kita tidak baca secara mendetil, tetapi 1 Tesalonika itu menjelaskan tentang menyongsong Tuhan. Menyongsong Tuhan itu gambaran orang yang menyambut saudara, serentak semua. Sebagaimana di dalam teologi kita meyakini bahwa ketika Tuhan datang, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan, tetapi semua serentak. Semua akan bersama di hadapan tahta pengadilan Allah dan semua mendapatkan reward sesuai dengan iman mereka atau mendapatkan punishment karena mereka tidak beriman. Jadi semua serentak, saudara. Itu 1 Tesalonika, maka umat Tuhan ya memang akan menyongsong, menyambut Tuhan. Saudara lihat gambar yang berikutnya ya dari teologi covenantal atau reform. Maka saudara di dalam teologi yang kita pegang saudara itu Old Testament time, kemudian masa Yesus ya. Saudara ignore istilah Satan is bound itu ya. Dan saudara fokus kepada ini New Age, masa gereja di mana glory dan suffering bersama sepanjang waktu yang kita tidak tahu kapan, kemudian Yesus akan datang sekali untuk selamanya. Jadi kedatangan Yesus itu berlangsung untuk selama-lamanya saudara. Tidak ada fase 1, fase 2, A1A, 1A, 1B itu airport saudara. Kita tidak pegang itu saudara. Nah, sehingga saudara lihat ya 1 Tesalonika yang nanti dikira mendukung rapture, ternyata 1 Tesalonika itu bicara tentang, kalau saudara fokus baca 1 Tesalonika 4 dan 15, saudara akan menemukan ini bicara tentang kesudahan segala-galanya. Berarti tidak cocok untuk dukung rapture. Karena dispensasi bilang rapture itu belum selamanya, baru fase 1.
Jadi 1 Tesalonika itu tidak bisa dipakai mendukung, saudara. Jadi Daniel 9 dibaca bagaimana, saudara? Kembali Daniel 9 ya. Daniel 9 dibaca bagaimana? Nah, kita boleh tanya, saudara, apa tujuan dari nubuat 70 kali 7 minggu, saudara? Atau 70 kali 7 tahun itu. Kembali, saudara ya, buka Daniel pasal 9 ayat 24. Ini yang seringkali orang miss. 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu, kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Saudara, ini semua sudah digenapi oleh Kristus pada waktu ia datang. Saudara. Dia sudah melenyapkan kefasikan, dia sudah mengakhiri dosa, dia sudah menghapuskan kesalahan dengan dia memberikan pembenaran kepada umatnya. Dia sudah membawa kebenaran kekal ketika ia memberikan rohnya kepada Anda dan saya, gerejanya. Dia sudah menggenapkan penglihatan nabi-nabi dan dia mengurapi tempat maha kudus yaitu gerejanya dengan rohnya yang kudus. Jadi semua di dalam Daniel 9 ayat 24 itu digenapi oleh Kristus. Meskipun belum ultimat karena masih ada kefasikan di dalam dunia ini yang tersisa. Yang menunggu hari kedatangannya yang kedua kali. Lalu bagaimana dengan minggu ke-70? Minggu terakhir yang menceritakan perjanjian dan pertengahan minggu di ayat 27. Ternyata saudara justru yang paling membedakan dari dispensasi adalah bagi orang reform, raja yang di ayat 27 dikira antikristus itu sebetulnya adalah Kristus. Saudara. Di mana dia akan membuat perjanjian yang baru, covenant of grace yang dipenuhi oleh penyelamatan yang dia bawa, dan dia akan menghentikan ibadah persembahan korban Yahudi setelah 3,5 tahun, saudara. Pertengahan masa 7 atau 3,5 tahun pelayanan Yesus Kristus. Jadi dia siapa yang mengakhiri persembahan korban dan lain sebagainya? Kristus, saudara. Jadi ini yang membedakan, saudara. Justru ayat 27 itu bicara tentang Kristus, bukan antikristus, saudara. Dia yang mengakhiri itu ibadah Yahudi yang kemudian berakhir dengan darahnya, the new covenant, perjanjian yang baru. Sisa berapa tahun, saudara? Sisa 3,5. Maka kalau 7 tahun itu gambaran tahun penggenapan terakhir, 7, pakai angka 7 ya, simbol, maka 3,5 tahun berarti apa, saudara? Sisa, tinggal sedikit. Itu kenapa kedatangan Tuhan yang kedua kali digambarkan segera, saudara. Just 3,5 years. Sisa 3,5 tahun dari apa yang kita nantikan, saudara. Sehingga hari ini kita sebut dunia kita ini masa apa, saudara? Masa akhir zaman. Kapan masa akhir zaman mulai? Ketika Yesus naik ke surga dan mengaruniakan rohnya di Pentakosta. Itu akhir zaman, saudara. Tidak ada lagi yang ditunggu selain kedatangan yang kedua kali. Jadi kita ini di akhir zaman. Kita menunggu hari terakhir. Saudara, beda ya. Last days, hari-hari terakhir dengan the last day. Beda ya. Hari terakhir itu tunggal. Last days, akhir zaman, itu plural, saudara. Sehingga saudara ya, rapture versi reform itu ternyata jauh lebih sederhana. Itu adalah tindakan ketika nanti kita semua menyambut hari Tuhan. Gak ada yang rahasia, tidak ada fase, tapi satu hari yang sama. Satu hari yang kita nantikan. Nah saudara, apa bedanya saudara? Kalau mana lebih alkitabiah kita pilih, oke lah kita reform, kita pilih reform ya. Oke, tapi mana yang lebih baik saudara? Nah tadi liturgis mengutip Pak Tong ya. Pak Tong mengatakan karena yang lebih penting adalah bagaimana kamu hidup hari ini, itu betul saudara. Karena eskatologi reform, perhatikan saudara, eskatologi reform itu tidak membuat orang hitung-hitungan kapan Tuhan datang, enggak. Eskatologi reform itu enggak membuat orang, wah was-was sekali saudara, enggak. Eskatologi reform itu enggak membuat orang, oh ini checklist sudah muncul belum tanda ini, enggak. Tapi memperhatikan bagaimana kamu hidup hari ini, dan waktu kamu lihat ke realita dunia sekitarmu, bukan untuk kamu itu takut-takutan, digerakkan oleh kekhawatiran, enggak. Tapi untuk kamu itu beraksi bagaimana sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang kacau, saudara. Saudara perhatikan, saudara, banyak orang itu waktu lihat berita perang, berita konflik, berita kelaparan, yang mereka pikir, saudara, wah ini tanda 1, tanda 2, tanda 3. Mereka enggak pikir bagaimana kesaksian Injil mesti ada ke mereka semua itu, korban perang, bagaimana? Anak mereka bagaimana? Sipil bagaimana? Ada bencana, bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka itu bisa ditolong. Bagaimana kemudian kita lihat lagi itu orang ngaku-ngaku Mesias, oh kebenaran mesti sampai ke situ. Siapa yang mau membenarkan ini? Siapa yang mau membela iman Kristen?
Dan orang-orang justru banyak yang sibuk. Wah, Klopp tanda 1 centang, tanda 2 centang. Enggak, saudara, itu semua pasti ada. Tapi kita bukan cari tanda untuk rapture. Kita pikir bagaimana kita menjadi saksi Kristus sekarang dan hari ini secara real di dalam kehidupan hari ini, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Apa yang baik dari memiliki doktrin pengangkatan yang benar? Saudara, Injil, dia tidak pernah menggerakkan orang hidup di dalam ketakutan, saudara. Apalagi ketakutan, aku udah cukup baik enggak ya? Jangan-jangan nanti aku ditinggal. Oh, itu sangat mengecilkan darah Kristus. Saudara. Injil itu menggerakkan kita justru karena kita tahu kita sudah pasti selamat. Maka kita mau menjadi saksi Kristus. Saudara, ini yang gereja perlu, saudara. Gereja perlu memahami bahwa keselamatan dia sudah secure. Sehingga dia bisa berjuang bagi kerajaan Allah. Sehingga dia bisa berjuang bagi kesaksian, bagi nama Tuhan. Sehingga dia boleh berjuang bagi kebenaran Tuhan, saudara. Jadi waktu saudara memahami, oh ternyata doktrin rapture-nya Reform sangat simpel ya. Sebetulnya enggak simpel, saudara. Justru tidak ada masa di mana gereja itu akan diculik. Berarti kalau hari ini kamu mengalami kesulitan, kamu mesti setia. Yang sana, saudara, oh yakin nanti kita kesulitan kita lolos, kita akan secara magic tiba-tiba hilang. Orang Reform bilang, ya kalau sekarang sulit, ya memang wayai. Gereja harus mengalami kesulitan sekarang dan gereja mesti setia. Gereja mesti bersaksi. Karena itu Kristus alami, kita juga alami. Saudara, ini doktrin yang sebetulnya sangat praktikal, saudara. Yaitu supaya saudara terus ingat apa yang sudah secure dan perjuangan apa yang saudara mesti lakukan. Hari ini nanti kita akan berdoa untuk perang. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang terkena banyak konflik di banyak daerah. Dan kita akan berdoa bagaimana kita bisa berbagian di dalam kesulitan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan pada malam ini. Sedikit kami memahami tentang doktrin, tapi yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Tuhan mau pakai kami untuk berdoa. Gerakkanlah gerejamu untuk berlutut dan berdoa, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan mengambil sikap berdoa. Jika Bapak Ibu ingin berlutut, silakan berlutut. Ada bantal di dekat pintu. Dan jika Bapak Ibu ingin duduk, silakan duduk. Kita akan berdoa.